Dan ini kelompok yang membatalkan nasab Ba'alawi yang dilanggar dua. Yang pertama, melanggar otoritas ulama, karena mereka tidak mengindahkan, tidak menghargai pernyataan para ulama dulu yang mengatakan sahih. Para ulama bilang sahih, kita ini ikut ulama dalam masalah itu. Yang kedua, selain mengindahkan, mengabaikan para ulama, yang kedua ya menanamkan kebencian kepada para habaib. Dan memang nasab mereka sahih, dan itu gak boleh. Kita ini benci kepada orang yang bukan habib, itu gak boleh. Apalagi merendahkan aja, merendahkan apa, karena gak boleh. Apalagi habib, tambah gak boleh, jelas dosa besar ini. Karenanya kita gak perlu ikut-ikutan dengan narasi-narasi yang benci kepada para habaib. Karena sasaran tembaknya dua, habaib dan ulama. Ulama yang mengesahkan, padahal itu ijma ulama. Ulama yang mengesahkan juga ikut-ikutan dibenci. Apa-apaan ini namanya. Dan ini memang termasuk program Barat ya, Zionis. Dulu narasi-narasi 2015 anti Arab, dengan narasi Islam Nusantara, muatannya benci bangsa Arab. Mengapa benci Arab? Karena di dalam hadis bughdul Arab nifaq, benci bangsa Arab itu kemunafikan. Mengapa? Karena tujuan utamanya nanti umat Islam itu biar tidak suka kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu dari Arab. Kemudian setelah narasi benci Arab ini tenggelam, diganti dengan narasi benci habaib. Kita gak boleh begitu. Dan ini pengaruhnya luar biasa, pengaruhnya narasi anti habaib. Dan memang ya yang bawa-bawa ya pakai sorban ya, dipanggil kiai, dipanggil gus, ya macam-macam lah. Tapi kiai gus sekarang ini hati-hati, walaupun dipanggil kiai, dipanggil gus, dipanggil ustadz, hati-hati. Kalau yang disampaikan gak sama dengan ulama-ulama dulu, sebaiknya tinggalkan. Karena ulama-ulama dulu lebih soleh daripada orang sekarang. Yang sekarang banyak terkontaminasi uang haram. Akhirnya yang keluar dari mulutnya ajaran yang tidak benar. Jadi kita gak perlu ikut-ikutan itu. Itu nasabnya paling sahih. Dan yang menyebarkan Islam ke negeri kita memang keluarga para habaib dulu. Wali Songo di Jawa itu keluarga habaib, karena mereka dari Sadah Ba'alawi. Termasuk Wali Songo kan rutenya dari Hadramaut, kemudian ke India, dari India ke Uzbekistan, dari Uzbekistan ke Jampang, lalu ke seluruh Nusantara. Di Jawa dipanggil Wali Songo. Sebenarnya sampai ke Indonesia Timur itu satu keluarga. Saudara Kesultanan Ternate itu masih keluarganya Wali Songo. Kemudian yang di Aceh juga begitu, satu rukun keluarga dulu, kalau dilihat di sejarah itu. Dan ini mau dibilang ternyata bukan sayyid atau bukan apa, itu narasi modern. Kita hati-hati saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dan yang saya hormati Kiai Haji Abdul Ghalib Sahuri yang dari Sumeneb, kami mohon penjelasan dari Anda tentang pernyataan Ustadz Idrus Ramli ini yang menyatakan bahwa para ulama dahulu menyatakan sahih atas nasabnya Ba'alawi, bahkan yang paling sahih daripada yang lain. Yang kami tanyakan ulama yang mana dan siapa, karena beliau tidak menyebutkan. Barangkali jenengan bisa menjelaskannya atau bahkan bisa membantahnya tentang apa yang dinyatakan oleh Kiai Ustadz Idrus Ramli ini. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Kiai, ini sesungguhnya sudah video lama yang telah banyak dikanter oleh kawan-kawan, juga saya pernah menjelaskannya. Namun karena dibutuhkan untuk menjelaskan lagi, semoga ini bermanfaat dan bisa dimengerti oleh masyarakat banyak. Di sini ada 4 poin yang akan kami luruskan. Yang pertama, sesungguhnya kami ini membela baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam nasabnya. Karena baginda telah berpesan bahwa baginda Nabi itu sangat benci dengan kedustaan dan kepalsuan. Dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi garis bahwa inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Maka kami membatalkan nasab kaum habaib ini tidak sama sekali berdasarkan kebencian dan bukan tujuan untuk mengadu domba dan merendahkan siapapun. Namun ini adalah bentuk dari nasihat yang baik kepada mereka, karena kami berlandaskan ilmu pengetahuan dari semua disiplin keilmuan, bukan berdasarkan kebencian, tidak. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Di dalam kitab Qurratul Ainil Muhtaj, juz 2 halaman 320, putra Imam Ahmad ibn Hanbal yang bernama Syekh Abdullah pernah menceritakan suatu saat Imam Ibn Hanbal ini membahas tentang rijalul hadis. Fulan hadha dhaif, fulan hadha thiqah, fulan hadha kadzab, fulan hadha mudallis, mu'addal dan semacamnya. Karena membahas itu, datang seorang sufi yang bernama Abu Turab An-Nakhshabi, berkata kepada beliau, la taghtabil ulama, jangan engkau menggunjing ulama. Bagaimana perkataannya Imam Ahmad ibn Hanbal? Waihak, celaka kau Abu Turab, gak ngerti kau. Hadza nasihatun, ini adalah bentuk nasihat. Laisa hadza ghibatan, ini bukan bentuk ghibah. Karena berdasarkan ilmu pengetahuan. Begitu. Terus kenapa kepalsuan nasab kaum habaib ini harus selalu disuarakan dan disiarkan, disebarkan kepada masyarakat publik? Juga ini berlandaskan perkataan Imam Malik yang telah dinukil oleh Imam As-Samhudi dalam kitabnya Al-Jawahir di halaman 470-471. Man intasaba ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ni bil batil yudrabu darban waji'a wa yushahharu wa yuhbasu tawilan hatta tadhhura taubatuhu li'annahu istighfafun bihaqqir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bernasab kepada baginda Nabi dengan batil, dipukul sekeras-kerasnya, wa yushahharu, dan disebarluaskan, disiarkan bahwa nasabnya itu batal. Kenapa harus begitu? Li'annahu istighfafun bihaqqil Mustafa, bihaqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bentuk penghinaan, bentuk merendahkan baginda Nabi. Ini bukan nasabnya saja, bahkan ceritanya ini merendahkan Nabi. Masa Mi'raj lebih banyak sekali ketimbang Nabi, malah yang ditunggangi kambing. Ini penghinaan kepada baginda Nabi. Kok menaiki himar? Atan itu adalah himar betina, dinaiki oleh fakih muqaddam, Mi'raj ke atas langit. Nabi pakai buruk, ini kok pakai dabbah ini. Ini juga penghinaan, mohon maaf. Oleh sebab itu kami harus meluruskannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanyakan siapa yang mengklaim
bahwa nasab kaum habaib ini paling sahih, yaitu perkataannya Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar di dalam kitabnya yang bernama Riyadul Jannah fi Adhkaril Kitab was Sunnah di halaman 23. Redaksinya berbunyi begini: inna sadatina al-ba'alawi alladhina hadzal fadl minhum qad ijtama'atil ummatul muhammadiyah fi jami'il asar wal aqtar annahum min ashah ahli nubuwati nasaban wasbatuhum hasaba. Di sini ini informasi yang diperoleh oleh Syekh Yusuf An-Nabhani ini informasi salah, informasi yang keliru. Kenapa bisa keliru? Karena apabila klaim ini dari Syekh Yusuf An-Nabhani sendiri, maka Syekh An-Nabhani ini keliru. Di masanya ini ada seorang tokoh besar dari kalangan Syarif, yaitu penguasa Hijaz, penguasa Mekah, Aunur Rafiq. Beliau adalah seorang ulama sekaligus seorang penguasa di Mekah. Membatalkan nasab kaum habaib, bahkan tokoh yang paling sentral sebagai mudarris Haramain dari kalangan Al-Habsyi dipukul dengan tongkatnya 300 kali karena mengaku sayyid dan syarif dan berani mengawini daripada syarifah. Sejak itu beliau melarang gelar sayyid dan syarif kepada kaum Ba'alawi sehingga mereka kembali menggelari dirinya dengan Habib. Mengambil dari Habib Umar Al-Muhdar, Habib Umar ya, Habib Umar. Oleh sebab itu, salah ini An-Nabhani kalau memang klaimnya dari beliau sendiri. Kalau dari penukilan, berarti beliau mengklaim asah, paling asah dan ijma. Ini berarti menukil dari Al-Masyra'ur Rawi, klaim sepihak dari kitab Masyra'ur Rawi karya Muhammad As-Silli, juga memindah dari Al-Burqatul Musyikoh karya dari Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran yang mengklaim ijma. Dari mana sumbernya? Tidak ada. Pokok ajma as-salihun tok. Siapa salihun? Tidak ada. Sebelum abad 9, di abad 8, 7, 6, adakah klaim mereka nasabnya ijma? Tidak ada, karena mereka tidak pernah dikenal sebelum abad 9. Dan telah terbukti ada tazwir, pemalsuan nama-nama kakek moyangnya di Al-Burqatul Musyikoh. Bagaimana informasi ini bisa diterima? Tidak bisa diterima karena ini termasuk berita yang disampaikan oleh yang namanya Syekh Yusuf An-Nabhani ini, berita yang tidak valid, seperti seorang ulama menceritakan hadis yang palsu, yang tetap palsu, tidak bisa diterima. Kabar itu bohong. Begitu. Ingat, Syekh An-Nabhani ini berguru kepada seorang habib dari Al-Attash, juga dari Al-Habsyi. Maka mempercayainya itu manusiawi sudah. Lah ini kalau dipertanyakan, ini berarti nggak percaya kepada ulama. Kata siapa? Kami sangat percaya dengan ulama, karena yang namanya Imam Ibn Khaldun di dalam kitabnya Tarikh Ibn Khaldun jilid 1 atau juz 1 halaman 291, atau di Al-Ibar jilid 1 halaman 11, atau dalam kitab lain halaman 22 sampai 23, dijelaskan wa kathiran ma waqa'a lil mu'arrikhin wal mufassirin wa immatin naqli minal maghalib fil hikayat wal waqa'i li'atimadihim fiha ala mujarradin naqli ghassan aw samina. Para sejarawan, ahli tarikh, muarrikhin, komentator, al-mufassirin, a'immatun naqli, imam-imam pemindah berita, itu
wa kathiran ma banyak terjadi minal maghalib, banyak terjadi kesalahan fil hikayat dalam menceritakannya, wal waqa'i, dan salah dalam peristiwanya salah, ceritanya banyak yang salah. Kenapa bisa begitu? Li'timadihim fiha ala mujarradin naqli ghassan aw samina, karena mereka hanya memperhatikan orangnya, memindah dari seseorang, orang ini kelihatan baik, oh ya ini mungkin pasti benar, padahal orang ini memindah dari suatu data yang palsu. Ini adalah perkataan juga ulama. Akibatnya apa? Fadallu anil haqqi wa tahu fi bidayatil wahmi wal ghalat, kata Imam Ibn Khaldun. Maka mereka pun menyimpang dari kebenaran dan mengembara di belantara delusi dan kesalahan. Oleh sebab itu, klaim paling sahihnya nasab dari ahli nubuwah ini sudah keliru daripada perkataannya Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Riyadul Jannahnya.